Halo guys, balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Ya, di video kali ini akan gue bahas iOS 17.5 yang resmi dirilis sama Apple. Kira-kira apa aja sih fitur barunya? Apakah wajib update? Untuk mengetahui semuanya, kalian wajib simak video ini nggak selesai. Jadi langsung aja check this out. Ya, akhirnya iOS 17.5 resmi dirilis setelah menunggu lama ya cuy. Jadi setelah iOS 17.4.1 pindah ke iOS 17.5 ini cukup lumayan rentan waktunya agak lebih jauh dibanding versi sebelumnya. Mungkin memang kalau kita lihat Apple sedang mempersiapkan iOS 18 juga yang akan diperkenalkan nanti di bulan Juni pada saat Apple Event Worldwide Developer Conference. Seperti itu. Nah, kira-kira Apple merilis iOS apa aja sih? Selain iOS 17.5, Apple juga merilis iPadOS 17.5, watchOS 10.5, tvOS 17.5, macOS 14.5, dan HomePodOS 17.5. Berikut tadi adalah jajaran operating system Apple yang dirilis secara resmi sama Apple. Nah, sebelum gue kasih tahu semua fitur-fiturnya, gue mau ngasih tahu juga nih buat teman-teman yang menggunakan beta version dan udah update ke RC version, kalian cukup pergi ke setting. Setelah itu di bagian general, kalian pilih software update. Nah, di bagian sini kalian pilih beta update-nya menjadi turn off. Pastikan ya, agar kalian resmi menggunakan official iOS 17.5 dalam iPhone kalian, seperti itu. Kayak iPhone gue ini udah iOS 17.5, oke? Dan gue juga mau ingetin ke teman-teman yang baru update iOS, biasakan juga update version aplikasi-aplikasi pihak ketiga seperti Instagram, TikTok, dan lainnya di App Store iPhone kalian. Kalaupun hari ini belum ada updatean version, ya kalian bisa tunggu besoknya atau besoknya lagi untuk diupdate versinya di App Store. Caranya kalian pergi ke App Store, setelah itu kalian pergi ke profil sudut kanan atas, lalu kalian refresh aja menunya, maka akan seperti ini nih. Nah, aplikasi-aplikasi ini yang wajib kalian update di iPhone kalian. Karena setiap updatean iOS, biasanya aplikasi-aplikasi pihak ketiga seperti TikTok dan lainnya itu harusnya diupdate di App Store juga untuk versionnya. Seperti itu, oke? Lalu gue mau ingetin juga untuk yang udah update iOS, mungkin bisa di force restart terlebih dahulu iPhone-nya. Caranya tekan volume atas, volume bawah, dan tekan serta tahan tombol power hingga muncul logo Apple baru dilepas. Jadi itu namanya force restart, oke? Lanjut, kalian bisa lihat sendiri di sini widget podcast gua sudah dynamic, di mana dynamicnya itu sesuai warna album art si podcast tersebut. Karena podcast tersebut warnanya merah, jadi ketika kita play di widgetnya dia akan warna merah juga. Kalau misalkan gua play podcast yang lain dengan warna album art yang berbeda, contohnya seperti ini, warna ungu kayak gini, ketika di play dia akan jadi warna ungu juga si widgetnya. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu adanya new wallpaper, tapi buat teman-teman yang ingin menggunakan aja. Kalau gue sih nggak gunakan ya teman. Kalau teman-teman mau pakai atau menggunakan wallpaper tersebut, ya silakan aja. Dan memang wallpaper baru ini selalu ya setiap tahunnya. Di video lama gue pada saat iOS 16.5 juga ada wallpaper baru yang ditambahkan sama Apple. Nah, tahun ini di iOS 17.5 juga sama, ada wallpaper baru yang ditambahkan sama Apple. Jadi kalau misalkan kita cek di sini wallpaper barunya, misalkan gue tambah, nah seperti ini, maka hadirnya wallpaper baru ya. Cukup banyak pilihan wallpaper barunya seperti ini dan kalian bisa cobain kalau memang kalian ingin menggunakan. Gue contohkan misalkan gue menggunakan wallpaper yang ini, dan ini bisa kita customize langsung slide seperti ini ya tuh. Misalkan gue pilih yang ini deh. Oke, kita tap dan kita set wallpapernya langsung, maka ketika kalian buka lock screen kalian, dia juga ikut bergerak wallpaper barunya. Dan kalau misalkan gue lock screen kayak gini, terus gue buka, lalu gue unlock, nah wallpapernya juga berubah. Jadi seperti dynamic gitu ya tuh. Nice sih dynamicnya tuh. Yang lock screen juga jadi ikut berubah. Jadi dynamic, dia berubah-berubah. Nggak statik itu terus gitu. Cuman kalau gue pribadi kurang suka. Buat teman-teman yang mau wallpaper dari gue juga bisa klik link di bio Instagram gue ya. Oke, fitur selanjutnya berhubungan sama teman-teman yang sudah punya AirTag kayak gue gini ya. Jadi intinya Apple menambahkan fitur deteksi lintas platform untuk memberitahu di semua perangkat yang terhubung jika perangkat tersebut memiliki fitur pelacakan, dan itu berhubungan sama aplikasi pihak ketiga. Tapi sepertinya hal tersebut untuk AirTag aja. Kayaknya sih gitu ya. Cuman sampai saat ini gue belum menemukan cara penggunaannya. Tapi ya intinya Apple memberikan fitur tersebut untuk AirTag kalian. Seperti itu, oke? Selanjutnya di fitur privacy setting. Jadi kalau kita pergi ke setting, lalu kita pergi ke privacy di sini. Nah, kalian scroll ke paling bawah ini, passkey access from web browser ini sudah ada ikonnya. Jadi lebih mengidentitaskan bahwasannya ini berhubungan sama passkey access untuk web browser. Passkey access tuh penggunaannya cukup enak banget ketika lu login suatu account email dan web browser tersebut mendukung passkeys. Nah,
Nah, kalian bisa banget menggunakan fitur Passkeys ini, kayak gitu. Masih pada bagian setting, Apple juga menambahkan fitur di bagian screen time di sini. Lalu ke content privacy restriction, setelah itu ke iTunes and App Store purchase. Nah, di sini harusnya adanya fitur marketplace allow, tapi gua nggak kebagian, ya karena fitur tersebut berhubungan sama site loading yang dimana hanya berjalan untuk Uni Eropa aja. Jadi sebetulnya kalau kalian ada di Eropa atau Apple ID kalian atau iPhone kalian yang memang mendukung regional Eropa, itu harusnya di bagian bawah sini ada marketplace allow. Jadi semacam pilihan gini, cuman tertulisnya app marketplace. Gue contohkan gambarnya di sini, gitu ya. Jadi harusnya ada fitur tersebut. Cuman ya lagi-lagi karena fitur tersebut hanya berjalan untuk Uni Eropa aja, kayak gitu cuy. Oke, selanjutnya gue mau kasih tahu buat pengguna Apple ID yang regionalnya Uni Eropa, site loading sudah dapat digunakan ya untuk semua orang, tapi tentunya untuk regional Uni Eropa aja. Dan seperti ALT Store ini sudah bisa digunakan, tapi sepertinya ALT Store juga perlu berlangganan ya kayaknya ya. Kalian bisa lihat tuh ALT Store PAL dia ada langganan, tapi untuk macOS dan Windows-nya nggak perlu tuh, kayak gitu. Jadi lumayan nih require-nya, lu bisa lihat tuh. Dan available only in Europa Union aja atau Uni Eropa aja, seperti itu. Lalu cara install aplikasinya gimana? Cara install aplikasinya biasanya lewat web browser seperti pada gambar ini, kayak gitu. Enak banget ya, tapi sayangnya fitur tersebut tidak seluruh regional di dunia kebagian gitu. Ya, fitur selanjutnya ada pada bagian notes, dimana ketika kalian memiliki folder notes dan kalian convert ke smart folder, dia akan ada tag seperti ini. Ya, Apple sudah menambahkan tag ini untuk memudahkan kalian mencari keyword sesuai tag yang ada pada notes kalian, kayak gitu. Ya, meskipun gue nggak terlalu menggunakan banget sih fitur tag ini, notes ya udah, gue gunakan selayaknya notes aja gitu. Selanjutnya, Apple juga menambahkan fitur yaitu universal link untuk eSIM. Tapi setelah gue telusuri dan gue pelajari lebih jauh, fitur tersebut hanya untuk provider sepertinya ya, atau operator di negara tersebut agar memudahkan pengguna eSIM di regional tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, fitur Apple Pay juga sudah mendukung untuk regional Ekuador. Jadi kita belum kebagian sampai iOS 17.5 detik ini. Fitur Apple Pay sekarang sudah mendukung regional Ekuador. Untuk negara kita atau regional kita lebih bersabar lagi aja kayaknya ya. Oke, sebenarnya ada fitur banyak banget yang di aplikasi News. Tapi sayangnya gue sadar sekali aplikasi News ini mendukung hanya untuk regional United States aja. Dan ya, kalaupun ada fitur barunya, kita juga harus berlangganan Apple News Plus-nya ini gitu. Sayangnya gue nggak bisa mendemokan karena pasti jarang juga digunakan sama teman-teman. Gue pun jarang banget menggunakan aplikasi News ini, apalagi berlangganan News Plus-nya si Apple ini. Tapi intinya gue kasih tahu aja. Dan di bagian setting untuk News-nya juga ada tambahan fitur. Jadi ketika kita pergi ke bagian setting lalu ke aplikasi News, di sini tentunya ada join Apple News Plus dan ada juga News Plus Puzzle Game Centernya bisa kalian enable, kayak gitu ya. Selanjutnya, fitur pada aplikasi Books. Ini ada fitur yang memudahkan kalian. Jadi di bagian sudut kanan atas dekat profile, ini ada semacam, menurut gue ini pintasan ya. Ketika kita tap, dia akan langsung menuju ke reading goals kita. Dan kalian bisa banget nih yang sering baca buku secara digital lewat aplikasi Books, bisa banget explore the bookstore menggunakan reading goals ini gitu. Lanjut ke fitur selanjutnya, kalau kalian perhatikan di sini untuk widget weather yang ini, itu desainnya di redesign sama Apple. Kalian bisa lihat font-fontnya jauh lebih kecil dibanding iOS 17.4.1 di sebelumnya. Di iOS 17.5 jadi lebih rapi karena fontnya itu di redesign sama Apple, kayak gitu. Selanjutnya ini ada fitur yang sangat gue suka juga, yaitu pada bagian aplikasi Find My App, di mana aplikasi Find My App ini sekarang sudah mendukung fitur repair mode yang ditambahkan sama Apple di iOS 17.5. Jadi ketika kalian ingin mendelete salah satu device kalian yang terhubung sama Find My App, contohnya kayak gini, dia akan memiliki notifikasi seperti ini, cannot remove iPhone, prepare the device for repair. Nah, kalau memang iPhone kalian sedang dalam perbaikan atau memang kalian lagi servis, ya kalian bisa menggunakan fitur repair mode ini. Nanti jadinya ketika kalian aktifkan pada gambar seperti ini, contohnya akan ada tanda icon di device tersebut kalau device tersebut sedang dalam kondisi repair mode. Seperti itu ya. Jadi Apple menambahkan fitur tersebut pada aplikasi Find My App ini, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini sekedar informasi aja, bukan fitur, tapi informasi buat teman-teman. Katanya sih aplikasi kalkulator akan hadir di iPadOS. Cuman gue nggak tahu iPadOS 17 atau malah iPadOS 18. Ya, kalau kalkulator yang ada di iPad gue ini, gue juga menggunakan dua tipe, di mana install aplikasi kalkulator atau menggunakan link di description gue. Lo bisa gunakan. Caranya cukup kalian klik link description di bawah pada Safari iPad kalian, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalian cukup pilih share, lalu kalian pilih yang add to home screen. Nah, ketika kalian add to home screen seperti ini, lalu kalian add, akan langsung ada di home screen iPad
paket kalian seperti ini, kayak gitu. Kalau misalkan kalian udah nggak pakai atau nggak perlu, kalian tinggal tap dan tahan, lalu delete bookmark, lalu delete. Seperti itu, oke? Tapi itu cuman trik aja sih. Ya intinya kita harus sabar menunggu fitur kalkulator untuk versi iPad. Selanjutnya kita bahas performance pada S17.5. Overall untuk performance nggak terlalu panas banget, padahal digunakan main game FIFA. Tapi sejauh ini memang nggak ada masalah sih. Tapi nggak tahu ya, 3 hari yang akan datang atau 1 minggu yang akan datang, gue nggak tahu deh. Cuman untuk saat ini, detik ini, performance baik-baik aja pada iOS 17.5 di iPhone 15 Pro gua. Dan gue berharap performance di iPhone kalian juga harusnya baik-baik aja. Lalu kalau kita bicara baterai pada S17.5, ini sedikit gua lebih happy karena iPhone-nya kemarin gua tes tidak gua gunakan, drain turun baterainya tuh lebih stabil ketimbang versi beta 4 ataupun beta 3 atau beta-beta sebelumnya. Jadi untuk baterai gua jauh lebih happy, bahkan tadi gua gunakan main game itu turunnya juga nggak langsung cepet cuy. Nih kalau kita cek ke activity baterai gua di bagian setting, lalu kita pergi ke baterai di sini. Nah kalau misalnya sendiri di sini tadi gua tes juga main FIFA Mobile, tapi overall aman-aman aja, baterainya nggak cepet banget turun dari 100% ke 90%-an kira-kira nih kalau kalian bisa perhatikan. Jadi untuk baterai sih sejauh ini masih aman, dan gue berharap di iPhone teman-teman juga harusnya aman-aman aja. Cuman nggak tahu nih 3 hari atau 1 minggu yang akan datang bagaimana performance dan baterai di S17.5. Tapi sih gue berharap baik-baik aja lah, baik di iPhone gue atau di iPhone teman-teman semua. Dan untuk baterai health juga di sini gue masih normal ya, 96%, dan ini udah turun sebelum update S17.5. Jadi ya gue ingetin lagi ke teman-teman, untuk baterai health pasti akan turun selama iPhone-nya kalian gunakan, seperti itu. Oke? Dan untuk charging optimization juga overall aman-aman aja, gue sudah menggunakan sesuai keperluan gue aja. Jadi untuk baterai dan performance sejauh ini baik-baik aja, belum ada kendala yang menjadi keluhan gue. Tapi mungkin akan gue update lagi informasinya setelah 3 hari atau 1 minggu yang akan datang penggunaan S17.5 dalam keseharian gue. Mungkin kayak gitu ya. Ya itu aja mungkin dari gue untuk iOS 17.5, fiturnya apa aja dan apakah wajib update. Dari gue pribadi wajib update. Cuman buat teman-teman kalau mau nanti aja update-nya setelah 1 minggu atau 2 minggu kemudian setelah rilis, ya nggak apa-apa juga. Gue nggak mau maksa juga. Tapi kalau gue pribadi, jawabannya adalah wajib update. Seperti itu. Oke, segitu aja mungkin video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun kalian share aja sebanyak-banyaknya, dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.